Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Komariah dari kelompok 12, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, ingin menyampaikan materi terkait korupsi dan dampaknya. Sebelum membahas materi lebih lanjut, perkenalkan ini dia kelompok 12. Nama saya Teresia Immanuela. Perkenalkan, nama saya Denny Lauda. Perkenalkan, nama saya Arvina Agustin. Perkenalkan, nama saya Tessa Ponika Fitri. Koruptio, koruptus, korupti, corruption, korupsi merupakan sebuah kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apakah kalian tahu apa itu korupsi? Dan tindakan seperti apa saja yang dikatakan dengan korupsi? Korupsi itu merugikan. Korupsi itu merusak. Korupsi itu jahat. Korupsi itu membunuh. Korupsi itu tidak bermoral. Korupsi memiliki pengertian secara harafiah sebagai keburukan, kebusukan, ketidakjujuran, kebejatan, tidak bermoral, dapat disuap, dan penyimpangan kesucian. Korupsi mengacu pada semua perilaku melanggar hukum berupa ketidakjujuran, penyelewengan, dan penyalahgunaan kekuasaan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Tahukah kalian, berdasarkan laporan Transparency International atau TI Indonesia, merupakan negara dengan indeks korupsi terbesar kelima di Asia Tenggara atau berada di urutan 96 dari seluruh negara di dunia. Penyebab utama yang membuat tingginya kasus korupsi di Indonesia adalah karena masih adanya sistem yang membuka celah tindakan tersebut, termasuk di dalamnya sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara atau ASN dengan imbalan. Korupsi ibarat penyakit menular yang menjalar pelan namun mematikan, menciptakan kerusakan yang sangat luas di masyarakat. Korupsi menciptakan beban sosial yang tidak saja menjadi beban bagi generasi saat ini, namun juga beberapa generasi ke depan. Tidak hanya merugikan negara, korupsi menyengsarakan rakyat di dalamnya. Berbagai dampak korupsi di berbagai bidang bisa dirasakan sendiri oleh kita semua. Cerminan dampak korupsi bisa dilihat dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, masyarakat yang semakin miskin atau terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, perkembangan ekonomi mandek, dan berbagai rencana pembangunan terhambat akibat korupsi. Belum lagi dari sisi budaya, korupsi semakin menggerus kearifan lokal dan menggantikannya dengan tabiat yang lebih buruk. Semangat melawan korupsi akan semakin kuat jika kita memahami dampak-dampak tersebut. Yang pertama, dampak korupsi di bidang ekonomi. Korupsi berdampak pada buruknya perekonomian suatu negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier effect, rendahnya tingkat investasi. Selain itu, korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebih lebar. Yang kedua, dampak korupsi di bidang kesehatan. Dampak dari korupsi di bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Korupsi di bidang kesehatan akan semakin terasa dampaknya. Korupsi proyek, anggaran, kesehatan kerap terjadi di antara penjabat pemerintah, bahkan menteri. Sudah 2 mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang ditahan karena korupsi. Yang ketiga, dampak korupsi terhadap pembangunan. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk, sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek yang sama untuk dikorupsi lagi. Yang keempat, korupsi meningkatkan kemiskinan. Lalu korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin
semakin menderita. Dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan, pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Yang kelima, dampak korupsi terhadap budaya korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Belum ada kata terlambat untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi. Penyakit tersebut bisa dihentikan dari mulai diri sendiri. Caranya adalah dengan menghentikan perilaku korupsi sekecil apapun. Salah satunya adalah perilaku suap atau menyogok yang ternyata sering juga oleh rakyat biasa. Sehingga seperti yang dikatakan Syed Hussein, apabila orang-orang terbiasa melakukan praktek suap atau menyogok, kedepannya menduduki pemerintah, maka akan mencemari struktur lembaganya. Selain itu, kebiasaan berbohong dan manipulasi juga yang menjadi cikal bakal korupsi level tinggi yang merugikan negara. Terima kasih, cukup sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi. Terima kasih.